Tentunya kita semua di Masjid Raya Al-Insan ini mengamini apa yang telah diputuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas ditetapkannya 15 Maret 2022 sebagai Hari Internasional Anti-Islamofobia. Kita belum lupa 1988 Salman Rushdie melahirkan buku Pemikiran Ayat-Ayat Setan. Kita juga belum lupa 2001 di mana WTC di New York, World Trade Center, yang kemudian hancur menjadi jalur pintu masuk. Betapa orang sangat membenci dan mengkambing hitamkan Islam sebagai agama yang radikal, Islam agama yang sangat menakutkan, dan bahkan di daratan Eropa dan Amerika sebagai sesuatu yang dianggap Islamofobia. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan innama bu'ithu rahmatan. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 15 Maret yang lalu, belum lama dari hari ini, 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebagai Hari Anti-Islamofobia. Berkat dukungan inisiasi Pakistan, bahkan didukung oleh Rusia, maka kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menetapkan 15 Maret 2022 untuk mengakhiri rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, kebencian, bahkan sesuatu yang tidak nyaman dari hal yang berbau keislaman. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya kita semua di Masjid Raya Al-Insan ini mengamini apa yang telah diputuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa
atas ditetapkannya 15 Maret 2022 sebagai Hari Internasional Anti-Islamofobia. Kita belum lupa 1988 Salman Rushdie melahirkan buku Pemikiran Ayat-Ayat Setan. Kita juga belum lupa 2001 di mana WTC di New York, World Trade Center, yang kemudian hancur menjadi jalur pintu masuk. Betapa orang sangat membenci dan mengkambing hitamkan Islam sebagai agama yang radikal, Islam agama yang sangat menakutkan, dan bahkan di daratan Eropa dan Amerika sebagai sesuatu yang dianggap Islamofobia. Maka di tengah kita menyambut euforia kebersamaan di Sya'bannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah boleh jadi Jumat depan, kalau memang tidak ada halangan dan tidak ada perubahan sesuai konjungsi bertemunya putaran bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan matahari, maka boleh jadi kita pun sedang bergembira untuk menyambut indah dan sucinya Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang boleh jadi akan sama-sama kita bertemu dengannya Jumat depan. Itu artinya boleh jadi sore harinya Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat yang akhirnya memberikan informasi valid untuk kita apakah di malam harinya kita akan euforia dengan aktivitas Ramadan, tarawih, tilawah, dan seterusnya. Seperti Rasul sampaikan, aqrabu ma yakunu bihil abdu, tempat posisi yang paling baik hamba dengan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa sajid, ketika dia mampu tersungkur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga kita bersyukur ketika MUI mengeluarkan fatwa 14, 21 dan 41 misalnya, mengembalikan salat Jumat kepada kewajiban, mengembalikan salat fardu sesuai hukum aslinya, dan mengajak kita untuk sama-sama bermunajat di malam-malam tarawih dan Ramadan, untuk mudah-mudahan ini adalah akhir ending dari pandemi menjadi sesuatu yang terbiasa dan hilang dari tempat tinggal kita. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kado terindah buat kita. Seperti Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 54, tidaklah usah kita bingung dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa makaru wa makarallah, Allah yang akan khairul makirin. Kita juga belum lupa ketika Fir'aun kemudian ingin menghabisi seluruh mereka yang hadir. Bahkan ketika diketemukan Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun sendiri yang menyatakan kepada punggawa-punggawanya, kepada pembesar-pembesarnya, untuk menghabisi nyawa Nabi Musa dengan tangannya sendiri. Wa idh qala Fir'aun, ketika Fir'aun pun menyatakan kepada punggawa-punggawanya, Dharni aqtulu Musa, biarkan aku sendiri yang akan membunuh Musa. Waliyada rabbahu, aku ingin lihat seberapa mampu Musa itu meminta kepada Tuhannya, meminta kepada penciptanya. Anni akhafu ayyubdila dinakum, sesungguhnya aku juga ketar-ketir, ketakutan dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Au yuzharu alaikumul fasad, dan tentunya juga ini akan merusak kekuasaan Fir'aun. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Ini artinya Islamofobia sudah ada sejak dulu ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun.
ketika kita membaca ayat-ayat setan yang ditulis oleh Salman Rushdie, ketika kita menyaksikan WTC hancur dan kemudian Islam dikambing hitamkan, dan syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu pencerahan menjelang Ramadannya Allah Subhanahu wa taala dengan ditetapkannya anti Islamofobia internasional. Dan tentunya bukan sekonyong-konyong, tidak ada sebab. Bahwa sesungguhnya ada dua sebab yang menyebabkan Islamofobia berkembang. Islamofobia kemudian berjalan semaunya untuk kemudian menggoyahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal kita tahu bahwa jarang sekali kemudian orang-orang di luar kita memahami apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, pun kita demikian. Maka melalui hari anti Islamofobia internasional ini, mari sama-sama kita meningkatkan nilai dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana syukur alhamdulillah meskipun masker masih kita pakai, tapi di beberapa negara sudah dihilangkan, bahkan memberikan angin segar kepada saudara kita yang berangkat umroh dan bersiap haji insyaallah. Ini artinya faktor eksternal bisa kita lakukan berdekatan dengan Sya'bannya Allah Subhanahu wa taala menuju Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah faktor internal dari kita sendiri. Kalau Jumat ini boleh jadi Jumat depan malamnya kita bertemu Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, kita baru membuka Quran dipastikan baru satu ayat, baru alif lam mim. Ketika kolak datang, ketika gorengan datang, maka kita akan menyatakan sadaqallahul azim. Akan tetapi kalau kita mulai dari sekarang, penghujung Sya'bannya Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya menuju Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ba'lawil Haddan dalam kitabnya Nasaih Diniyah, nasihat pada mereka yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam babus siyam, bab tentang siam. Kita tahu siam itu adalah dilakukan hanya sekali dalam setahun, beda dengan saum. Kalau saum, Rasul di pagi hari setelah duha iseng perutnya mengangkat tutup saji, tidak menemukan makanan, bertanya kepada Sayyidatina Khadijah dan tidak diketemukan untuk makanan, dan Rasul menyatakan idan ana shaim, aku berpuasa. Akan tetapi siam sesuatu yang patut dilaksanakan dan dinyatakan dalam babus siam, walis shaimi adabun. Mereka yang bertemu siam punya aturan main tertentu. Di antaranya adalah la yakmulu illa biha. Dia tidak sempurna puasanya, ibadahnya, Ramadannya sebelum dia menjalankan sesuatu yang terangkai di dalamnya. Maka Ramadan ada Sya'ban. Bahwa kemudian Anas bin Malik ajudan Rasul menyatakan khadimtun nasiya asrasinin, aku menjadi ajudan Rasul 10 tahun sampai beliau wafat. Beliau menyatakan aku tidak pernah melihat baca Qur'annya Rasul lebih rajin di bulan Sya'ban. Aku tidak melihat puasanya Rasul lengkap kecuali aku lihat di bulan Sya'ban. Itu artinya kalau orang tua kita dulu sering mengajarkan kita bahwa Sya'ban ini adalah bulan untuk kita menyiram. Rajab kemarin kita menanam, Sya'ban kita menyiram, nanti Ramadan adalah kita ngeramban, menuai untuk mendapatkan hasil dari yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengaminkan bahwa dari sekarang kita mulai itu untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Bagaimana mungkin kita mau sedekah di Ramadan dengan alasan di Ramadan nanti dilipat gandakan, kalau di Sya'ban ini kita sangat berat tangan kita untuk memberikan kesehatan pada tubuh kita sendiri.
Rasul mengajarkan, dawu maradikum bisadaqah. Ayo dari sekarang yang mau sehat, yang ada asam urat, yang darah tinggi, yang kolesterol dan seterusnya, kalau mau sehat, dawu maradikum bisadaqah. Hilangkan dengan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalih-dalih nanti Ramadan dilipat gandakan tidak akan terjadi kalau Sya'bannya itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan Islamofobia yang berfaktor internal dari kita, DKM kita tadi sudah banyak menginformasikan kepada kita. Begitu banyak aktivitas-aktivitas yang menyatakan Islam tidak perlu ditakuti, tidak perlu Islamofobia. Bagaimana mungkin datang berobat ke Masjid Raya Al-Insan, tapi syukur alhamdulillah tidak dikenakan biaya. Mencukur, memberikan kenikmatan hingga ke sini 24 jam tidak pernah diketemukan, kecuali kita mendapatkan servis yang luar biasa. Maka mari sama-sama kita melihat diri kita di akhir Sya'ban ini, tidak menjadi penonton, tidak menjadi komentator, tapi kita menjadi aktor-aktor ulung. Ketika harga renovasi lebih dari 550 juta, akan tetapi uang yang terkumpul masih 50 juta, itu artinya masih kurang 0,5 miliar untuk menyelesaikan tempat wudhu di samping dan belakang kita. Itu artinya masih ada resiko di atas yang sedang dibangun ini akan ada kebocoran ketika tidak diketemukan 0,5 miliar dari anggaran yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu nikmat keyakinan, nikmat memberi, nikmat menatap masa depan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah dorong kita untuk menjadi aktor-aktor ulung, bukan menjadi komentator di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menyaksikan akhir daripada corona insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahzulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidin wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidin wa ikhwanana fi anha'il alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura masjidina hadha ya Allah, Masjid Raya Al-Insan wa qaryatina hadhihi ya Allah, Patal Senayan wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Allahumma sahhil umurana ya Allah wa bina'iha ya Allah fi masjidina hadha ya Allah, Masjid Raya Al-Insan wa qaryatina hadhihi ya Allah,
batal selayan wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.